Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa sekalian, mari kita sama-sama belajar membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa tentang minta ampunan dari kesalahan dan kebodohan yang mungkin kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita yang tertulis dalam sebuah kitab hadis Al-Jami'ul Shahih karangan Imam Suyuti, hadis nomor 1559 yang berbunyi, Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Selanjutnya, Allahumma ghfirli khati'ati wa amdi wa hazli wa jiddi wa kullu dhalika indi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ada riwayat yang lain ada yang itu, kalau di sini nggak ada. Saya ulangi, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku, kebodohan-kebodohanku, keterlaluanku dalam perkaraku dan perkara-perkara yang Engkau lebih tahu daripada aku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kesengajaanku, olok-olokku, dan semangatku, dan semua itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu, yang akan datang, yang aku rahasiakan, yang aku tampakkan. Engkau lah yang mendahulukan dan Engkau lah yang mengakhirkan, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa. Status hadis ini sahih. Nah, ini jelas ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak sekali doa, meminta ampun dari segala kesalahan kita, kebodohan kita, keterlaluan kita dan lain. Tapi karena babnya ini adalah bab doa yang berkaitan dengan ilmu dan kebodohan, maka yang kita garis bawahi adalah Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Itu jahli, bodoh. Ya kan? Begini, kita sebagai manusia itu makhluk khata' wa nisyan wa jahli wa bodohan gitu. Jadi terkadang kita itu jadi orang yang bodoh, tetapi kita tidak tahu bahwa kita itu orang bodoh. Contoh saja ini pada akhir ini, wa anta ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi terkadang kita nggak lupa, kita nggak paham, nggak tahu bahwa segala yang kita lakukan itu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka solusinya ketika kita melihat apapun itu terjadi karena kuasa Allah. Nah, ketika hati kita nggak connect bahwa itu adalah atas kuasa Allah, maka kita langsung membaca istighfar segala kesalahan dan kebodohan. Ini contoh sederhana, misalnya ketika saya lah misalnya kalau ke masjid itu terkadang berjumpa dengan orang-orang yang sudah tua, usianya sudah 50 ke atas, 60 ke atas. Nah, usia-usia segitu itu biasanya usia-usia yang mulai semangat ibadah, sholatnya berjamaah, sholat sunat dilaksanakan, qobliyah dilaksanakan, ba'diyah dilaksanakan, dan lain-lain dan lain. Tetapi sayangnya si orang tua ini waktu kecilnya, waktu dewasanya dia itu nggak pernah ngaji tentang agama. Ya mungkin karena sibuk sekolah atau sibuk kerja apa, sehingga nggak pernah belajar. Sehingga pas sholatnya pun masih salah.
sholat belum tumaknina, gitu kan. Terus bacaan-bacaan Al-Qur'annya belum benar. Sehingga kalau secara fikih, secara teori kita bisa memvonis sholatnya tidak sah. Bacaan Al-Qur'annya justru bukan menambah pahala bagi dia, tetapi justru menambah dosa bagi dia. Karena apa? Karena banyak yang salah. Itu secara teori fikih misalnya. Tetapi enggak seperti itu. Mungkin sholatnya secara fikih tidak sah, tapi siapa tahu keinginan dia untuk bertobat, keinginan dia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, keinginan dia untuk lebih bagus dalam ibadah bisa menutupi semua kesalahan-kesalahan itu sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita harus berbaik sangka saja. Tentu kita sebagai anak-anak muda yang alim misalnya, tahu tentang teori fikih, tahu tentang makhrijul huruf, harus terus mengingatkan dan membimbing orang-orang tua kita untuk menjalankan ibadah secara baik dan benar, baik menurut syariat fikih maupun secara hakikat gitu. Tapi tentu dengan cara-cara yang halus, jangan sampai misalnya ada orang bodoh masuk ke masjid, sholatnya salah, tidak tumanina, atau rukunya kakinya terkadang diangkat, langsung kita Pak, sholatnya salah nggak satu. Tentu dia akan mutung. Tetapi dengan cara yang bijak, bisa kita datang ke rumah, ngobrol dari empat mata, dari hati ke hati bahwa yang beliau laksanakan sudah baik, tetapi secara fikih masih keliru. Udah ya. Intinya kita pada kesempatan hari ini belajar satu doa meminta ampun kepada Allah tentang hal-hal yang terjadi karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, karena keterlaluan. Ya, kita terkadang itu banyak salah tanpa kita sadari. Misalnya ini kita sedang ngobrol begini aja, terkadang kita nggak tahu kesalahan yang sedang kita perbuat. Oleh karena itu, yang maha benar adalah Allah dan kita manusia terkadang salah dan terkadang benar. Oleh karena itu kita mohon ampunan kepada Allah, dan Allah zat yang maha pengampun, yang maha pandai adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hambanya adalah yang penuh kebodohan. Oleh karena itu kita mohon ampunan kepada Allah tentang kebodohan kita. Nah, bagi Anda nanti yang pengen menghafalkan lebih lanjut, insya Allah teks hadisnya dan terjemahnya saya tuliskan dalam keterangan video ini. Kita ulangi lagi. Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri ma anta alamu bihi minni. Allahumma ghfirli khati'ati wa amdi wa hazli wa jiddi wa kullu dhalika indi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Nah, ini satu rahasia bagi orang-orang dan orang-orang yang khati, yang biasa berbuat salah, bagi orang-orang yang jahli, yang bodoh, itu bagi orang-orang yang biasa melampaui batas. Itu apa? Sebodoh-bodohnya kita terkadang setelah kita melakukan suatu perbuatan salah, terkadang kita tahu yang kita lakukan adalah salah, maka cepat-cepat kita itu memohon ampunan kepada Allah. Misalnya suatu saat kita itu karena sibuknya meninggalkan sholat fardu, ini kan suatu perbuatan yang sangat salah. Nah, tetapi setelah melakukan perbuatan salah tersebut, kita langsung baca istighfar, astagfirullahaladzim. Itu rumus pertama. Nah, dengan membaca istighfar astagfirullahaladzim, ingat nih, tadi kan sudah kadung jadi rumus. Kalau satu kesalahan oleh Allah dibalas satu hukuman, tetapi ketika kita melaksanakan satu kebaikan, maka oleh Allah akan dibalas 10 kebaikan atau 100 atau lebih banyak lagi sesuai dengan yang dia kehendaki. Nah, kita berbuat salah satu, dosanya satu, tapi berbuat kebaikan
pahalanya 10 kebaikan atau lebih. Nah, jadi kan plus kita melakukan satu salah kemudian istighfar ini kan kebaikan 10 jadi surplus. Rumus, tapi ini rumus terakhir. Setiap kita kali melaksanakan suatu kesalahan, kita membacakan istighfar. Dengan demikian, kalaulah yang kita lakukan itu salah, maka kita masih tetap plus 9. Tapi enggak hanya perbuatan yang menurut kita salah. Ibadah apapun sebaiknya setelah selesai baca alhamdulillah kemudian istighfar. Kenapa? Seandainya ada sesuatu yang kurang di dalam ibadah yang kita lakukan, maka kita istighfar. Oleh karena itu salah satu wiridan atau zikir ba'da sholat, setelah sholat yang diajarkan Rasulullah pertama kali adalah istighfar. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka salah satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah adalah membaca istighfar 3 kali. Istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah cukup segitu, jangan yang panjang-panjang. Kalau mau yang panjang-panjang nanti. Kemudian kalau ada teman kita yang baca istighfarnya panjang juga nggak masalah. Intinya istighfar di astagfirullah, 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 langsung Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Das kita aja wiridannya. Kalau yang mau pendek, kalau yang mau panjang lanjutin wiridan doa-doa yang lain. Jelas ya? Jadi misalnya sholat kita sudah berusaha khusyuk, berusaha semaksimal mungkin, tetapi terkadang ada yang tetap kelewat, tidak ada yang tetap salah. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan istighfar setelah sholat, termasuk ini istighfar dalam kesalahan kita. Wajahli, yaitu yang pertama istighfar. Nah, rumus yang kedua, kalau kita habis berbuat salah, baik disengaja maupun tidak, jangan sampai kita menceritakan kesalahan kita tersebut, kelalaian kita tersebut kepada orang lain. Karena apa? Karena nanti takut ditiru oleh orang lain. Coba bayangkan kalau kita misalnya, ya maaf sebagian teman kita mungkin masih ada yang suka mabok. Sudah mabok beres sudah istighfar saja yang pertama. Yang kedua, jangan diceritakan kepada siapapun. Karena apa? Karena nanti kalau kita bercerita kepada orang lain berpotensi akan ditiru. Kemarin si Bapak Anu itu habis mabok enak, katanya enggak apa-apa. Itu kan jadi kesalahan yang kita lakukan satu, kemudian kita akan menjadi kesalahan jariah. Tetapi kalau kita tidak ceritakan kepada orang lain, maka nanti Allah akan menutupi kesalahan kita, akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut dengan cara istighfar tadi itu. Ada sebuah hadis mengatakan kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Semua umatku akan diampuni kecuali mujahirin. Itu orang-orang yang menampakkan dosanya, yang menceritakan kemaksiatannya. Saya kira cukup ya, bahwa yang ingin saya garis bawahi pada doa ini adalah bahwa kita memohon ampun dari kesalahan yang mungkin kita lakukan karena kebodohan kita. Kita mohon kesalahan dari hal-hal salah yang terjadi karena kebodohan kita. Karena ini babnya masih bab tentang doa di dalam menuntut ilmu, kan? Sudah, supaya hal yang terjadi karena kebodohan kita diampuni oleh Allah, salah satunya membaca ini. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Nah, bagi Anda yang merasa bahwa doa ini bermanfaat, silahkan di like, kemudian di share, dan jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan dengan cara like video ini, men-share video ini, men-subscribe channel ini, kita semua termasuk kelompok orang-orang yang mencintai hadis Rasulullah, mempelajarinya lalu menyebarkannya kepada orang lain, sehingga kita masuk kelompok yang didoakan oleh Rasulullah. Naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah, kata Rasulullah, menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis
hadis, merawatnya lalu menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri di dunia maupun di akhirat karena mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika walhamdulillahi rabbil alamin.